بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita singgung tentang keberkahan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Banyak keutamaan yang kita sampaikan sebelumnya, termasuk nanti kita mendapatkan syafaat, kita mendapatkan pahala per hurufnya, kita mendapatkan kenikmatan yang tidak semua orang Allah berikan. Maka untuk mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemuliaan Al-Quran, dari keberkahan Al-Quran itu, maka perlu kiranya kita memahami dulu kehormatan Al-Quran, adab-adab atau hal-hal yang perlu kita jaga agar kita memperoleh syafaat dari Al-Quran, yang nanti kita akan bagi dua. Yang pertama, adab secara lahir. Kemudian yang kedua, adab secara batin. Yang tujuan kita adalah batinnya, tapi tak akan pernah batin akan kita dapatkan kalau lahirnya tidak kita kerjakan. Maka ada kehormatan Al-Quran yang harus kita jaga. Dengan menjaga kehormatan Al-Quran itu, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, kita mendapatkan keutamaan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Bahkan di hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullah wa rasulah falyanzur." Barang siapa yang ingin mengetahui bahwa dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, maka hendaklah dia melihat kepada dirinya apakah dia cinta kepada Al-Quran. Jika dia mendapati dirinya cinta kepada Quran, maka sesungguhnya dia cinta dan dicintai Allah dan Rasulnya.
Jamaah Jumat jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita tahu kehormatan Al-Qur'an itu. Kita awali dari yang lahirnya. Yang pertama, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, yaitu suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, dan juga suci dari najis. Kalau tiga hal ini masih ada dalam diri kita, masih berhadas besar misalnya, atau salah satunya, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Apa yang tidak boleh disentuh itu ketika kita hadas kecil atau hadas besar, atau juga ada najis. Yang pertama kata para ulama, huruf-hurufnya. Huruf-huruf Al-Quran tidak boleh kita sentuh ketika kita dalam kondisi yang tiga tadi. Apalagi yang kedua, kertas pinggirnya yang putih, kertasnya saja yang tidak bertuliskan, yang masih kosong, sudut-sudutnya juga tidak boleh kita sentuh kalau kita berhadas kecil atau berhadas besar atau terkena najis. Apalagi yang tak boleh disentuh, kulit Al-Quran tidak boleh juga kita sentuh. Bahkan kata para ulama, ada kotak atau lemari yang itu khusus Quran, itu pun juga kita tidak boleh menyentuhnya. Untuk apa kita lakukan itu? Agar menjaga kehormatan Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, membersihkan mulut dari najis atau dari bau yang tidak nyaman. Kita bersihkan mulut kita, sikat gigi atau dengan siwak, kayu siwak. Kita bersihkan dari bau-bau yang tidak nyaman atau dari najis. Maka haram membaca Quran kalau mulut kita bernajis. Misalnya gusi kita berdarah gitu. Maka tidak boleh baca Quran. Kemudian juga tidak boleh baca Quran dalam keadaan junub. Tidak boleh baca Quran dalam keadaan haid dan nifas. Tidak boleh baca Quran juga di tempat qada hajat, bukan tempat mandi, tapi di tempat qada hajatnya. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh baca Quran ketika buang angin. Buang angin terus juga baca Quran, itu tidak boleh. Itu yang harus kita jaga. Yang pertama tadi, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, membersihkan mulut kita dari bau-bau yang tidak sedap, dari najis yang mungkin ada. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, membaca Al-Quran afdalnya duduk yang tegap. Afdal bukan berarti duduk berbaring atau selonjoran atau bersandar, enggak boleh. Boleh, tapi lebih afdal, lebih baik duduk yang tegak. Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang bersih dan indah karena ia sedang munajat kepada Tuhannya. Maka ini disunahkan kita memakai pakaian yang satunya wajib menutup aurat tentunya. Jangan nanti kita baca Quran aurat kita terbuka. Walaupun misalnya di rumah, kadang karena di rumah
Kita buka aurat baca Quran enggak boleh. Itu merendahkan kehormatan Quran. Kemudian juga pakaian yang indah, bersih dan suci, karena kita sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama kita ingin mendatangi undangan bupati, gak mungkin kita datang memenuhi undangan dengan pakaian yang asal-asalan, yang membuka aurat misalnya. Maka kita akan pakai pakaian terbaik, yang indah, yang bagus. Begitu juga kita harusnya ketika membaca Quran memakai pakaian yang indah, bersih dan suci, karena kita sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghadap kiblat. Kita persingkat. Karena ada pahala menghadap kiblatnya, tambah lagi baca Qur'annya. Bukan enggak boleh juga, boleh, tapi lebih diutamakan menghadap kiblat karena ada pahala tambahan menghadap kiblat. Kemudian yang keenam, tidak membaca Al-Quran ketika menguap. Ketika kita menguap, jangan baca Quran, berhenti. Berhenti ketika kita menguap. Misalnya mengantuk kan, mau tidur, menguap. Ketika waktu itu kita sedang baca Quran, maka jangan dilanjutkan, berhenti dulu. Selesaikan dulu menguapnya, setelah itu baru dilanjutkan. Kemudian yang ketujuh, berlindung kepada Allah dari syaitan ketika hendak membaca Al-Quran. Kita baca ta'awuz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila kamu hendak baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalimatnya bisa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian bismillah kalau di awal, kalau di tengah tidak masalah, tidak pakai bismillah. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8, tidak memotong-motong bacaan Al-Quran sambil bicara dengan manusia lain, dengan orang lain. Sambil ngomong bismillah alhamdulillah gitu. Jangan, tidak boleh memotong-motong bacaan Quran karena kita sedang bicara dengan yang lain. Karena itu sama mencampur adukkan bacaan Al-Quran dengan percakapan kita. Itu merendahkan Quran, merendahkan kehormatan Quran. Maka tidak boleh. Kalau bicara-bicara aja dulu. Jangan sambil bicara potong, bicara potong, seperti itu. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, membaca Al-Quran perlahan dan membaguskan bacaannya dan memahaminya dan memperdengarkan Al-Quran kepada diri kita. Jadi kata ulama, tidak dikatakan baca Quran kalau bacanya tidak terdengar oleh diri sendiri. Itu enggak baca Quran. Paling tidak terdengar oleh diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru dikatakan baca Quran. Membaguskan bacaan, memahami tajwidnya. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tajwid, dengan tartil. Baguskan kalau punya suara yang indah. Maksimalkan baca Quran dengan suara kita. Kemudian memperdengarkannya pada diri sendiri. Kemudian yang terakhir, karena waktu juga yang membatasi, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di ba'da subuh. Yang ke-10, jika selesai membaca Quran, membaca Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan yang Maha Agung. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Itu 10 perkara kehormatan Al-Quran yang lahir. Tapi kita tidak berhenti nanti di situ. Yang kita harapkan nanti kita bisa menerapkan kehormatan Al-Quran yang batin.
Bagaimana nanti bisa kita terapkan itu? Itulah nanti bisa kita rasakan kelezatan baca Quran itu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu mendekat kepadanya dan untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.